Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Luar biasa nih, bagaimana kabarnya semua? Dan kita tentunya kembali menjumpai Anda ya dalam talk show Bincang hari ini di edisi hari Kamis 30 Juni 2022. Tema yang akan kita bahas sangat menarik terkait dengan fenomena PHK massal, era keemasan startup di Indonesia apakah selesai? Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Sultan TV. Namun sebelum kita membahas tema kita di pagi hari ini pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan jangan lupa ya, ada aplikasi yang bisa Anda unduh juga melalui Play Store, yakni aplikasi Sultan TV untuk melihat website Sultan TV dan juga mengupdate informasi seputar nasional dan juga Provinsi Banten. Pemirsa di studio Sultan TV di pagi hari ini senang sekali saya sudah ditemani salah seorang narasumber yang luar biasa. Sudah ada Bapak Dr. Insinyur Uli Wildan Nuryanto MM.IPM selaku pengamat ekonomi dari Universitas Bina Bangsa. Assalamualaikum Pak Uli. Aku manggilnya Pak Uli. Pak Uli ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi lancar perjalanan menuju Sultan TV? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Dekat ya. Dekat. Terima kasih, ini bisa silaturahmi ya di pagi hari ini. Ya, kita akan bahas soal PHK massal ya Pak. Beberapa waktu lalu ini ramai diberitakan di media terkait dengan banyaknya startup di Indonesia yang terpaksa barangkali untuk memutus hubungan kerja para karyawannya. Padahal ini nama-namanya adalah nama-nama yang cukup dikenal ya Pak ya. Kenal. Kurang lebih ada 7 atau lebih. Betul. Ya. Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak. Sebetulnya startup ini perusahaan yang seperti apa kepada pemirsa, silakan. Oke, pertama kita harus sedikit flashback ke belakang Mbak Dea. Kita lihat 1 dekade ke belakang di mana pertumbuhan bisnis startup di Indonesia ini mulai menggeliat di awal tahun 2010 ya, kurang lebih ya, 1 dekade ke belakang. Bisnis startup ini memang sesuatu yang unik. Kita bisa lihat dari karakteristiknya. Yang pertama, menggunakan atau bersinggungan dengan teknologi. Ini yang pertama. Kedua, menggunakan Internet of Things ya sebagai salah satu medianya, terutama untuk sisi marketingnya. Kemudian juga yang paling unik dari bisnis startup ini adalah foundernya ini memang memiliki passion di bidang yang mereka geluti ini, dan umumnya bersifat unik ya. Seperti kita ketahui bersama, Pak Menteri ya, Pak Nadiem juga berangkat dari Gojek, ini berangkat dari bawah. Kita tidak bisa melihat beliau saat ini di posisi atas, tapi kita harus belajar bagaimana beliau merintis sekitar 1 dekade ke belakang ya. Kemudian juga yang lebih unik, karena memang bisnis startup ini bersinggungan dengan teknologi, maka sifatnya adalah disruptif teknologi, yaitu kecenderungannya untuk menggeser pemain-pemain lama yang memang lebih konvensional atau tidak mengikuti perkembangan. Ini adalah karakteristik dari bisnis startup. Nah, kemudian bisnis startup ini umumnya tidak memiliki struktur organisasi yang sangat besar. Sebagai contoh, foundernya itu mungkin hanya berkisar antara 3 atau 5 orang. Berbeda mungkin dengan bisnis startup yang sudah menjadi raksasa dunia seperti misalkan Apple ataupun juga Google, di mana Google dan Apple ini sebenarnya awal muasal adalah perusahaan startup, namun perjalanan waktu bergeser menjadi perusahaan teknologi industri ya. Seperti kita ketahui bersama, sekarang mereka sudah jadi raksasa lah. Nah, inilah definisi atau karakteristik dari perusahaan startup. Dan umumnya perusahaan startup memang memerlukan modal pendanaan juga yang tidak sedikit. Nah, itu yang menjadi karakteristik unik dari perusahaan startup, Mbak Dea. Ya. Oke. Nah, kalau masuknya ke Indonesia sendiri, ini perusahaan startup ini sejak tahun berapa Pak kalau kita? Perusahaan startup ini sudah bergeliat di awal tahun 2000 ya. Kita tahu bersama di awal tahun 98 2000-an itu di dunia sudah mulai menggeliat yang namanya bubble.com lah ya, di mana sudah mulai bermunculan industri yang menggunakan teknologi internet dan lain sebagainya, dan ini sudah mulai menular ke Indonesia. Hanya saja mungkin kalau kita bisa bilang masa
puncaknya itu adalah kita sekitar tahun 2016-15 ini kita mengalami kenaikan trending. Bahkan kita harus bangga bahwasanya Indonesia itu kurang lebih kita sekarang memiliki startup yang sudah menjadi level unicorn bahkan Ya. dekakorn. Ya, ya. Ya, kita punya Gojek ya, Goto sekarang, kemudian Traveloka, Bukalapak. Nah, ini kita membanggakan bahwasanya sumber daya kita, internal kita itu mampu membuat sesuatu yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan startup di internasional. Nah, yang harus membanggakan juga bahwasanya sekarang Gojek juga ekspansi ke beberapa negara seperti misalkan Singapura, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Nah, Ya. ini kalau dibilang kita apakah ini ending daripada Masa startup? keemasan. Nah, kita bahas lebih detail di dalam. Oke. Nah, kalau yang pure betul-betul karya anak bangsa, karya anak negeri kita, Pak, yang mana? Gojek saya Gojek. bisa bilang karya anak bangsa, founder. Jadi kita harus melihat bagaimana siklus dari perusahaan startup, Mbak Dea. Bagaimanapun juga perusahaan startup perlu pendanaan ke depannya. Pendanaan ini otomatis butuh investasi yang besar, salah satunya adalah investor luar negeri. Walaupun misalkan founder di awalnya adalah berasal dari dalam negeri, tapi pada endingnya untuk mendapatkan investasi yang besar perlu dukungan dari luar negeri. Tapi kita perlu bangga bahwasanya founder-founder banyak startup yang memang founder-founder awalnya itu berasal dari dalam negeri, ya, Gojek, Bukalapak dan lain sebagainya. Hanya saja investasi tetap dibutuhkan dari luar negeri. Oke, ini salah satu catatan pentingnya bahwa perusahaan rintisan ini sangat bergantung ya. Kita bisa bilang salah satunya bergantung dengan investor yang kemudian bisa melakukan pendanaan yang luar biasa. Nah, dari sekian nama, Pak, kalau misalkan tadi Bapak menyebutkan ada nama-nama yang kemudian bisa sudah go internasional, sudah unicorn, bahkan Asia ya, se-Asia juga ada. Tapi ada juga nama-nama yang sudah terkenal dan katanya konon sudah diberikan suntikan dana, tapi malah kemudian dalam tanda petik mati dan harus PHK massal. Oke. Fenomena apa ini? Fenomena sekarang banyak yang mengaitkan kita sekitar 1 bulan yang lalu ya, atau sekitar 2 minggu yang lalu banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan efek bubble burst atau pecah gelembung ya. Secara ekonomi sebenarnya kalau saya lebih berpendapat bahwasanya ini bukan suatu gejala bubble burst yang terjadi di dunia startup. Kalau kita berbicara bubble burst ini sebenarnya secara teori ekonomi bubble burst ini ada 4 komoditi ya. Pertama stock market bubble ya, terjadi pada dunia saham. Yang kedua pada aset market bubble, yang ketiga pada kredit bubble, dan yang keempat adalah pada komoditi bubble. Artinya kondisi bubble ini terbentuk karena adanya penambahan nilai aset ya dari suatu perusahaan yang meningkat dia drastis secara singkat dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat ya, mungkin di bawah 3 tahun, melebihi nilai pasar atau nilai komoditinya. Nah, karena kondisi ekonomi dinamis, pada saat terjadi perubahan karakteristik investor, maka akan terjadi yang namanya penurunan aset seketika. Penurunan aset seketika ini yang menyebabkan terjadinya bubble burst atau letupan gelembung. Nah, kalau kita kaitkan fenomena bubble burst ini dengan kondisi startup, saya tidak sepakat ya secara ekonomi. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi saat ini startup ini adalah kondisi di mana startup ini sedang mencari titik keseimbangan, bukan mengalami akhir dari segalanya. Gitu. Kita harus tahu ada 4 faktor, kurang lebih 4-5 faktor yang menyebabkan terjadinya PHK. Kalau bubble burst itu pada saat dia sudah pecah, maka kondisi perusahaan atau ekonominya ini akan hilang seketika. Tapi kalau kondisi startup justru menurut saya akan memiliki prospek yang jauh lebih besar dalam 1 dekade 2 dekade yang akan datang. Artinya ini menjadi salah satu fase yang harus dilalui oleh perusahaan startup. Betul sekali, salah satu fase, mau tidak mau, suka tidak suka, inilah fasenya. Fasenya, betul. Apa yang kemudian ketika mengalami pecah tadi yang Bapak sebutkan, setelah itu apakah harus ada lagi pendanaan yang luar biasa lagi dari investor? Kalau menurut saya kita tidak bisa kaitkan fenomena PHK massal ini dengan fenomena bubble burst ya, Mbak ya. Karena menurut saya ini adalah siklus. Jadi kalau siklusnya startup itu dimulai dari pengembangan ide yang pertama, kedua dari mulainya startup, ketiga mulai pengembangan, keempat ekspansi, baru kelimanya adalah tahap bagaimana dia inovasi. Kalau dia tidak berinovasi maka dia akan mengalami kematian.
Tapi umumnya mereka yang mampu berinovasi, mereka akan mengalami fase yang dimulai lagi dari masa pertumbuhan lagi, ekspansi dan seterusnya. Nah, tantangan terbesarnya saat ini adalah yang terjadi adanya pergeseran pola hidup masyarakat. Ini yang pertama. Kenapa? Kita 2 bulan lalu dihadapkan kepada kondisi sebelum Lebaran ya, kita mengalami yang namanya mudik massal, di mana kita sudah mulai terjadi pergeseran gaya hidup dari yang tadinya masa pandemi 100% online. Nah, kita harus melihat ke belakang, kita melakukan riset bahwasanya kurang lebih sekarang yang dulunya kita 100% online, sekarang kita sudah mulai bergeser. 60% sudah mulai bergeser ke offline, 20% mungkin masih ya fanatik online, 20% lagi nih hibrid, perpaduan. Nah, artinya ini memang di masa-masa transisi ya saat ini yang terjadi. Nah, yang kedua yang harus dilihat bahwasanya ada faktor makro yang dipengaruhi ya, yang mempengaruhi dunia startup di kita. Kita tidak bisa melepaskan dunia startup Indonesia ini dari pengaruh ekonomi global, karena kita sekarang masuk ke era globalisasi. Yang pertama adalah The Fed akan menaikkan suku bunga sampai dengan Desember nanti kurang lebih sekitar kalau tidak salah 2,75%. Nah, kenaikan suku bunga ini mengakibatkan para investor mulai berhati-hati untuk melakukan investasinya, mulai selektif, lebih selektif. Jadi fenomena yang terjadi kita kenal Mbak Dea mungkin fenomena bakar uang untuk startup. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan startup sudah mulai lebih berhati-hati gitu ya, terutama perusahaan startup yang orientasi model bisnisnya adalah B2C ya, business to customer gitu. Bagi mereka yang business to business mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan fenomena bakar uang ini. Yang ketiga adalah pengaruh makro dari pandemi COVID-19. Kita sama-sama tahu pandemi COVID-19 ini memutus mata rantai secara supply chain. Arus barang dari Cina, dari Tiongkok ya, dari Eropa ini agak sedikit terhambat menuju ke kita dan sebaliknya ya, karena pengaruh pandemi, adanya pembatasan. Nah, ini ruang gerak ini mempengaruhi kepada pertumbuhan sektor, salah satunya sektor startup. Dan yang keempat yang harus kita lihat dan kaji lebih mendalam ke depannya adalah adanya faktor makro, karena kita tidak pernah terpikir sebelumnya akan ada konflik antara Rusia dengan Ukraina, di mana hal ini juga menyebabkan terjadinya hambatan dari sisi komponen-komponen yang tadinya kita import dari sana sehingga mengalami kenaikan harga. Nah, tapi fenomena PHK massal yang tadi Mbak Dia sebutkan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada industri startup, pada industri konvensional pun sama ya, kita sama-sama tahu. Jadi ekonomi bubble burst ini sebenarnya mungkin menurut saya tidak cocok kalau kita kaitkan dengan fenomena PHK massal. Belum untuk itu. Tapi ada kaitannya? Tapi belum ya? Belum ada kaitannya. Karena kalau kita kaitkan fenomena bubble burst dengan dunia startup, seolah-olah dunia startup di kita ini akan mengalami ending gitu ya. Padahal belum. Bahkan saya memprediksi Mbak Dia, dan saya pun termasuk orang yang sangat bukan fanatik tapi optimis saya, bahwasanya sekitar 1 dekade ke depan Indonesia mungkin bisa naik ke, sekarang Indonesia potensi 5 besar di dunia. Ada Amerika, ada India, ya, kemudian juga ada Britania Raya, ada Kanada, dan ada Indonesia. Mungkin kita dalam jangka waktu 10 tahun, 1 dekade yang akan datang, kita bisa naik ke 4 atau 3 besar. Cukup optimis lah insya Allah. Ya, saat ini di peringkat 5. Saat ini peringkat kelima. Oke, baik. Paul, ini semakin menarik ya. Nanti kita bahas kembali, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saya juga ingin tahu, mungkin banyak juga di luar sana yang ingin bertanya juga, apa kemudian perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan rintisan yang ada di Indonesia ini juga memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Misalnya apakah dikenakan pajak juga seperti mungkin perusahaan konvensional atau seperti apa? Nanti kita lanjutkan ya Paul ya. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.